Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Liveron Gorifa. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri 071123 Pulau Telo. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BITS 4 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 25412191. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 31 Januari 2026, akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Negeri 071123 Pulau Telo dengan materi perempuan dan laki-laki saling melengkapi di kelas 5 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Baik, semangat sekali ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Serius baik? Terus. Apakah kalian sudah hadir semua? Ya. Yakin? Baik, sebelum kita memulai pelajaran agama kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi dan berdoa. Nah, sekarang Bapak undang kalian semua berdiri. Baik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
dan laki-laki sederajat. Ya, perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, hari ini kita akan pelajari yang namanya perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik mampu menyebutkan peran perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Kemudian agar peserta didik mampu menceritakan pengalaman yang menunjukkan bahwa bekerja sama dengan lawan jenis dibutuhkan dan menggembirakan. Kemudian menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat dan untuk saling apa? Saling mengasihi. Kemudian tujuan terakhir adalah peserta didik mampu memberi contoh atau usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pelajaran hari ini. Kemudian, laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara berbeda, tetapi keduanya adalah citra Allah. Meskipun mereka berbeda dari segi kodrati atau ciri-cirinya, tetapi pada umumnya keduanya itu adalah citra Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak membedakan derajat laki-laki dan perempuan. Karena apa? Laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah sungguh amat baik. Jadi laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah sungguh amat baik. Nah, kemudian apa tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan? Tujuan Allah adalah supaya perempuan dan laki-laki dapat saling melengkapi. Nah, inilah materi kita atau pelajaran agama kita pada pagi hari ini, yaitu perempuan dan laki-laki dapat saling mengasihi, sehingga manusia harus saling melengkapi dalam segala hal. Nah, apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara jelas tampak pada ciri-ciri kodrati fisik. Nah, kodrati itu sama dengan fisik. Perempuan, yang pertama ciri-ciri fisik perempuan apa? Memiliki rahim dan bisa mengandung. Apalagi ciri-ciri perempuan? Tidak bercakur. Selanjutnya apa? Pinggul besar. Apalagi? Badan agak lembut. Apalagi? Berkelamin perempuan. Apalagi? Memiliki buah dada dan dapat menyusui. Kemudian apa ciri-ciri kodrati fisik perempuan yang terakhir? Tidak berjanggut dan berkumis. Nah, sedangkan ciri-ciri laki-laki yang pertama adalah kalau laki-laki itu mempunyai rahim atau tidak? Tidak. Jadi itulah ciri-ciri laki-laki ya. Kemudian apalagi ciri-ciri yang lain? Berjakun. Apalagi? 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 Berikut? Yang terakhir? Nah, itulah perbedaan ciri-ciri kodrati fisik perempuan dan laki-laki. Ya. Itu yang membedakan mereka. Kemudian untuk menjadi satu kesatuan yang
antara laki-laki tadi dan perempuan haruslah dibutuhkan yang namanya saling menghargai satu sama lain. Nah, berikut adalah contoh bentuk saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Apa bentuknya? Yang pertama, saling mengasihi satu sama lain. saling mengasihi satu sama lain. Laki-laki mengasihi perempuan, perempuan mengasihi laki-laki. Kemudian berikut apa? Tidak memandang bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan. Jangan anggap karena laki-laki lebih kuat, karena berotot. Biasanya kalau laki-laki berotot, dia bangga kan? Kemudian perempuan direndahkannya, ya kan? Karena saya lebih kuat. Tidak boleh, ya? Itu artinya tidak saling mengasihi satu sama lain. Nah, kemudian berikut. Saling membantu. Laki-laki juga harus membantu perempuan. Perempuan juga harus membantu laki-laki. Demikian juga di dalam keluarga. Ayah harus membantu ibu. Ibu harus membantu ayah. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Yang terakhir adalah kalau laki-laki dan perempuan citra Allah yang unik dan amat baik, tidak boleh ada yang namanya merendahkan satu sama lain. Ya, jangan direndahkan laki-laki, jangan juga kita rendahkan perempuan. Baik, di sini ada gambar yang Bapak tampilkan. Coba kalian amati apa aja yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, satu orang, siapa dulu? David. Ayah membantu? Ayah membantu ibu ya? Ya, apalagi yang ada dalam gambar ini? Ya, Yolen, silakan. Ada anak dan ibu. Apalagi yang ada dalam gambar ini? Ya, ayah lagi mengepel. Gambar yang kedua, coba perhatikan. Di sini ada gambar laki-laki dan perempuan. Nah, menurut pengamatan anak-anak kalian bisa dapat melihatnya di gambar ini bahwa yang ada pada gambar ini seperti apa mereka? Siapa yang mengecek? Laki-laki ya, atau ayah ya. Kemudian siapa yang membantu? Ibu. Ya, meskipun ibu lagi mengandung, ya, meskipun ibu lagi mengandung, tetapi dia bisa membantu baik. Berikut untuk lebih mendalami materi kita atau pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, mari kita dalami dalam kitab suci Kejadian bab 2 ayat 15. Mari kita sama-sama membaca sampai tamat itu. 3, 2, ya. Tuhan Allah mengasihi manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Baik. Jadi Tuhan Allah itu mengambil manusia, ditempatkannya di dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Siapa manusia itu? Yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, artinya mengusahakan dan memelihara taman itu tugas perempuan dan laki-laki. Jadi bukan hanya tugas laki-laki, bukan juga hanya tugas perempuan, tetapi sama-sama tugas perempuan dan laki-laki. Hal itu harus membutuhkan yang namanya kerjasama, saling mengakui kekurangan diri, kemudian mengakui kelebihan, dan bekerja sama saling mengembangkan. Nah, jadi itu supaya kita atau laki-laki dan perempuan itu dapat merawat, memelihara taman itu. Hanya Tuhan menempatkan manusia di
taman Eden. Berikut, sekarang kita akan berdiskusi. Bapak akan membagi dua kelompok laki-laki dan perempuan. Baik, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 7 menit. Nah, setelah itu nanti tampil di depan untuk mempresentasikannya. Sudah? Baik, sekarang kalau sudah siap lembar kerja peserta didiknya yang sudah Bapak bagikan tadi, sekarang tampil di depan untuk mempresentasikan kepada kita semua. Baik, siapa yang berani? Untuk kelompok 1, kelompok laki-laki. Ya, Yole, maju. Kelompok laki-laki dulu, ya, maju. Ya, maju. Maju, Yole. Ya, silakan. Oke, didengarkan ya. Apa tugas-tugas atau peran di dalam mereka? Oke, maju. Oke, maju. Ya, maju. Tugas atau peran itu yang mana yang tidak dapat dilakukan oleh ayah? Oke, bagus. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan duduk. Satu lagi. Tugas seorang ayah. Maju. Siapa yang bisa maju? Si Novita, maju. Tugas peran ayah. Peran dan tugas ayah. Oke, diperhatikan ya. Tugas atau peran ayah yang mana yang tidak dapat dilakukan? Ada juga tugas-tugas seorang suami atau ayah yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh seorang istri atau perempuan. Misalnya memperbaiki bagian rumah yang rusak seperti genteng bocor, memperbaiki instalasi kabel listrik di bagian atas rumah dan lain-lain. Baik, tepuk tangan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Iya. Mari perhatikan perempuan. Mulai dari perempuan dulu. Nah,
Peran serta tugas seorang ibu atau perempuan di dalam keluarga sangat luar biasa, ya kan? Mulai yang pertama, apa peran ibu? Sebagai istri yang melayani suami. Kemudian apalagi peran yang kedua? Peran sebagai ibu yang mengandung. Nah, itu peran ibu mengandung. Kemudian tiga. Ya, melahirkan, kemudian merawat bayi, kemudian merawat rumah dan lingkungan, baik di dalam maupun di luar. Berikut, memasak dan menyediakan makanan untuk anggota keluarga, mencuci, menjemur, dan menyetrika pakaian seluruh anggota keluarga. ibu atau perempuan dalam keluarga, dia juga memasak, ya kan? Menyiapkan apa lagi? Makanan untuk anggota keluarga. Kemudian apa lagi? Menyapu dan mengepel lingkungan rumah serta mendampingi dan membesarkan anak-anak. Peran ibu juga menyapu, mengepel lingkungan rumah, serta mendampingi anak-anak menjadi besar. Tetapi ada beberapa peran dan tugas yang khas dilakukan oleh ibu atau perempuan yang tidak mungkin dilakukan oleh ayah atau laki-laki. Apa itu yang tidak bisa? Yang pertama, mengandung. Kemudian apa lagi? Melahirkan. Kemudian apa lagi? Menyusui. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah atau laki-laki. Nah, makanya ketika ibu tidak ada dalam keluarga, maka apa yang terjadi? Seorang suami atau ayah akan menderita apabila tidak ada istri di tengah keluarganya. Jadi harus membutuhkan ibu di dalam keluarga. Anggota keluarga akan kesulitan ketika tidak ada ayah, apalagi kalau tidak ada ibu, atau kedua-duanya tidak ada di dalam keluarga. Kemudian apa peran serta tugas seorang ayah atau laki-laki di dalam keluarga? Nah, tidak kalah penting ya dari peran dan tugas ibu tadi. Nah, apa peran serta tugas ayah atau laki-laki dalam keluarga? Yang pertama, ayah mencari nafkah bagi keluarga. Apalagi? Membiayai pendidikan anak. Ya, kalian ini ya, ayah selalu mencari pendidikan kalian. Kemudian apa lagi? Menyediakan anggaran kesehatan bagi keluarga ketika jatuh sakit. Kemudian apa lagi? Ya, menyediakan anggaran untuk membeli pakaian. Terus apa lagi? Membiayai pengeluaran rutin, ya kan? Seperti air, listrik, dan keperluan keluarga lainnya. Kemudian apa lagi? Mengantar istri, anak-anak apabila ada keperluan. Nah, jadi ketika istri dan anak-anak mau keluar rumah misalnya, pasti ayah yang mengantar. Kemudian 8. Ya, memperbaiki kerusakan perabot rumah serta melindungi ya keluarga, karena ayah adalah seorang kepala keluarga. Kalau ada kerusakan di dalam rumah, ayah yang selalu memperbaiki. Nah, itulah peran ayah dalam keluarga. Nah, ada juga tugas-tugas seorang suami atau ayah dalam keluarga yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh seorang istri. Nah, atau perempuan, misalnya apa yang sulit? Memperbaiki memperbaiki bagian rumah yang rusak. Contoh, genteng rumah kita sudah
ada bocor misalnya. Nah, apakah mama atau ibu akan memanjat di atas untuk memperbaiki? Tidak, dia akan kesulitan. Hanya itulah tugas ayah yang tidak bisa dilakukan oleh ibu. Apalagi? Memperbaiki instalasi kabel listrik. Nah, biasanya ayah yang selalu memperbaiki kalau ada kabel yang rusak. Nah, sehingga ketika ayah tidak ada di dalam keluarga, maka apa yang terjadi? Seorang istri atau ibu tentu akan sangat kesulitan ya jika tidak ada suami yang mencari nafkah. Nah, oleh karena itu sangat membutuhkan, sangat penting laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga. Ya, kalau tidak ada laki-laki, perempuan tidak akan selengkapnya. Kalau tidak ada perempuan, laki-laki kurang lengkap. Nah, makanya laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Ya, jadi kalau ada laki-laki saling melengkapi, perempuan juga harus saling melengkapi, sehingga keluarga itu akan menjadi bahagia, ya kan?